Halo Cipal, setelah sekian lama kita bersembunyi di balik kesibukan negeri ini, akhirnya kita berjumpa kembali dalam acara Go Podcast, Cibogo Podcast, podcastnya UPTD Puskesmas DTP Cibogo. Berbagi informasi bersama Aksi. Spesial hari ini ada bintang tamu Bu Aas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. For your information, Bu Aas ini adalah pemegang program TB ya di Puskesmas Cibogo. Oke, mumpung ada Bu Aas di sini, kita akan belajar bersama mengetahui apa itu TBC, terus di dalamnya ada apa aja, bagaimana bentuk pencegahan dan penyembuhannya. Jadi TBC itu gimana Bu? Apa kalau menjelaskan ke orang-orang? Pertama, TBC itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Oh iya. Yang perlu diingat, TBC itu bukan keturunan. Oh jadi menular tapi bukan keturunan. Bukan. Jadi kalau misalnya orang tuanya TBC, belum tentu anaknya TBC. Belum tentu. Tapi kalau mereka hidup berdampingan, terus mungkin Pasiennya jorok, iya, jadi bisa bisa menular. menular. Terus untuk gejala gitu gimana sih Bu? Gejala itu ada dua. Mm-mm. Pertama gejala utama dan gejala tambahan. Untuk gejala utama, batuk lebih dari 2 minggu, sedangkan gejala tambahan ada panas dingin, Ya, batuk berdarah, udara, nyeri dada, nyeri dada, sesak, sesak. berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, Oh gitu. terus nafsu makan tidak ada, dan berat badan terus menurun. Oh gitu ya. Tapi itu batuknya harus 2 minggu ya? Kalau misalnya batuk terus menerus tapi cuma seminggu aja gimana? Kadang biasanya kita dicek, ada Dicek ya? pemeriksaan. Oh, pemeriksaannya. Kalau di Puskesmas Cibogo ada pemeriksaannya? Kita pakainya untuk sekarang ada tes cepat molekuler, tapi kita tidak punya sendiri, jadi kita tetap ngerujuk ke Paskes yang ada TCM-nya. Oh gitu. Jadi kita kemana ngeceknya? Kalau kita untuk wilayah Cibogo itu ke Puskesmas Sukarahayu dan Ciereng. Sering saya dengar tuh kalau TBC ya, mungkin teman-teman Cipol juga dengar ada yang MDR, ada yang XDR. Itu gimana macamnya, apa aja sih Bu kategori TBC itu? Jadi TBC itu ada beberapa tingkatan ya, kalau tingkatan itu yang ada levelnya. Yang pertama itu kategori 1 atau disebut kita SO. Jadi sensitif obat. Sensitif obat. Nah, itu kategori 1 dan 2. Terus ada lagi yang RO. RO itu resisten obat. Resisten obat. Jadi kalau RO itu ada MDR dan XDR. Oh, jadi SO satu doang. RO ada MDR dan XDR. Okay. Kalau MDR itu resisten obatnya lebih dari 1 atau 2 macam. Sedangkan kalau XDR udah 3 sampai 4 macam obat yang resisten. Oh gitu. Setelah itu ada lagi tingkatan atas? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Mengenai penderita TB yang di wilayah Puskesmas Cibogo itu seperti apa Bu? Apakah ada SO, ada RO yang XDR atau MDR itu gimana? Tahun 2021 jumlah total yang diobatin ada 112 orang. 112. Itu tahun 2021. Yang 110-nya itu SO. Iya. Yang 2 orangnya itu yang 1 MDR, yang 1 XDR. Ini lumayan banyak atau itu termasuk paling banyak di seluruh Kabupaten Subang? Kayaknya enggak, karena masih ada yang lebih. Ada yang karena target kabupaten untuk Cibogo itu cuma 106 untuk 2021. Iya, 106. Tapi kita malah lebih 112 ya. Berarti kinerjanya bagus dong. Tepuk tangan dulu buat Bu Aas. Oke, terus dari sejauh ini Bu Aas mulai pegang TB tahun berapa? Mulai jadi petugas pelaksana. Iya, pelaksana TB. 2013. Nah, dari 2013 sampai sekarang 2022
yang meninggal karena TB ada Bu? Ada. Di pasti wilayah ada. Cibogo? Ada. Berapa orang? Kalau untuk sampai tahun sekarang kurang ini, cuman kalau 2021 kita ada 5 yang 5? meninggal. Itu karena mereka tidak setia minum obat ya? Tidak rajin minum obat atau gimana? Enggak, kadang ada yang pasien datang baru diperiksa itu udah setahun dia batuk. Oh, Jadi telat. mereka telat Telat didiagnosa. mendapatkan pengobatan ya? Telat mendapat pengobatan. Biasanya itu karena apa? Karena mereka tidak tahu atau gimana Bu? Kayaknya karena tidak Atau tahu, karena kadang tidak tahu, udah ya? ke dokter diperiksa tapi nggak disuruh periksa dahak dan tidak disuruh ronsen, dikiranya gitu. batuk biasa. Ya, jadi harus diberikan penyuluhan ya berarti. Itu berarti Promkes harus kerja. Promkesnya siapa? Saya. Oke, terima kasih Bu ya, ada tambahan pekerjaan ya untuk penyuluhan. Kalau di zaman 2020, 2021 ini kan pandemi nih, kan seluruh dunia itu ada kayak coronavirus gitu. Gimana cara membedakan orang ini sakit TB sama orang ini, oh ternyata dia COVID gitu? Bedanya, kalau COVID mungkin ada meriang jelas ya, Iya. ada. Batuk pilek juga ada. Hilang penciuman. Hilang kayaknya kalau penciuman. Nah, kalau TB itu cuman batuk, meriang. Oh. Hilang penciuman itu nggak ada. Nggak ada. Pilek juga nggak ada. Dan batuknya 2 minggu tadi ya. Gitu. Kemudian ada turun berat badan juga. Oh iya. gitu ya. Gitu. Jadi tidak semuanya yang batuk itu masuk TB dan tidak semua yang batuk itu juga masuk COVID. Jadi memang kita perlu untuk melakukan pemeriksaan gitu. Kalau misalnya pengen diagnosis TB berarti dicek dahaknya. Kalau misalnya pengen COVID berarti harus antigen atau tes PCR. Iya. Langkah-langkahnya supaya sembuh itu gimana Bu? Tapi sebentar. Udah pernah ada yang sembuh? Banyak. Di wilayah Cibogo? Banyak. Oh. Gimana itu proses supaya Agar dapat sembuh. Ya, agar sembuh. Yang pertama pasti minum obat secara teratur, sesuai dosis dan anjuran dari petugas kesehatan. Karena tiap orang itu beda-beda dosisnya, gimana berat badan. Oh, gitu. Kalau berat badannya kecil, Saya merasa. Jangan. Kalau berat badannya kemungkinan kecil? dosisnya juga akan kecil. Oh gitu. Kalau berat badannya jumbo, kemungkinan dosisnya juga tinggi. Dimulai dari lihat saya. Oh berarti berpengaruh ya, maksudnya misalnya dia terdiagnosis sakit TB, terus untuk pengobatannya dilihat juga berat badannya sekian gitu. Oh, memang maksudnya ngaruhnya dari segi apanya Bu? Karena dosis kan satu dosis itu INH, pirazinamid dan etambutolnya beda-beda. Yang dibutuhkan itu per 10 kg berat badan. Jadi maksudnya tidak semua dosisnya sama. Kalau dulu kan memang sama. Kalau untuk yang Permenkes sekarang itu beda. Jadi kalau berat badannya gede, dosisnya juga nambah. Oh. Misal salah pengobatan nih, Mas Agil pengobatan baru 2 bulan. Ternyata berat badannya udah naik 10 kilo. Kemungkinan dosis yang diberikan juga akan naik. Naik di bulan ketiga. Iya. Itu pengobatannya 6 bulan. Iya. Untuk semua kasus. Oh, kalau untuk SO iya. Tapi kalau untuk RO itu 2 tahun. Jadi yang penting minum obatnya tepat waktu, kemudian dosisnya disesuaikan. Itu kalau 6 bulan nggak ada lubang, maksudnya minum obatnya sembuh. Insya Allah sembuh. Kalau dia lubang sehari? Jadi untuk aturan sekarang, peraturan dari Kementerian Kesehatan, kita ada rentan waktu. Jadi kalau hanya 1 atau 2 hari tidak diminum, itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau lebih dari 1 minggu sampai 1 bulan obat nggak diminum, itu kemungkinan akan balik lagi pengobatannya. Dari hari awal. pertama? Iya. Dari awal. Terus kalau efek obatnya itu, saya pernah dengar warna air seninya merah. Itu benar Bu? Iya. Oh. Itu efek samping ringan ya, karena memang itu kandungan dari obat. Itu air kencingnya itu pasti merah. Terus yang paling efek samping paling berat ada juga yang benar-benar muntah nggak berhenti. Oh iya? Iya. Muntah, pusing, lemas. Itu setiap minum obat pasti muntah? Pasti muntah. Wah kurus nanti Bu.
Nanti itu biasanya Tapi 1 bulan pertama. Oh, jadi nggak sepanjang 6 bulan Enggak. gitu ya. Cara pencegahannya gimana Bu? Supaya ya kalau sekeluarga sehat ya bagus. Tapi kalau misalnya satu orang terjangkit, biar yang lain tetap sehat atau biar satu keluarga itu sehat, gimana caranya? Ya itu tadi yang pertama minum obat secara teratur. Yang sakitnya itu ya? Kalau minum obat secara teratur 2 bulan itu tidak akan menularkan lagi. Oh. Ya. Gitu. Tapi tetap harus dilanjutkan sampai bulan ke-6. Iya. Oke. Terus yang kedua, yang pasti makan protein tinggi ya, mulai hidup sehat ya. Terus kalau bisa rumah harus tetap masuk sinar matahari. Oh, sirkulasi itu ya. Jadi jangan lembab ya. Nah, Kalau untuk ini pengaruh dia penularannya dari udara aja. iya karena ini droplet. Oh, droplet. Kalau misalnya menggunakan alat makan yang sama, Sebenarnya bisa juga, tapi pas dia batuk. pas dia batuk aja. Kalau nggak batuk berarti enggak. Oh. Tapi biasanya memang untuk 2 bulan pertama itu kalau bisa jangan digabung dulu. Karena masih proses penularannya ya. Iya. Kalau 2 bulan udah rajin, Iya, baru udah. si penularannya. Oke. Informasinya lengkap sekali. Saya juga baru tahu loh. Kalau nggak wawancara gini, nggak tahu nih selengkap apa informasinya. Kemudian Bu, ini dari segi personal ya, suka dukanya jadi petugas TB itu gimana? Kayaknya banyak seimbang lah Oh, saya kayaknya. 50% ya. Oke. Sukanya kalau ada pasien sembuh, berat badan naik, datang dengan senyuman, bilang terima kasih itu benar-benar. Oh gitu, jadi kayak bangga gitu ya. Bangga akhirnya yang selama ini yang dibantuin awalnya proses penyembuhannya sekarang sembuh gitu. Terus dukanya Bu? Kayaknya yang pertama kali takut ketular aja sih. Oh iya, itu gimana? Resiko tertularnya itu kan besar. Jadi gimana? Ya paling saya sebelum pelayanan makan, itu dibiasakan makan pagi. Biar daya tahan tubuh saya itu bagus. Jadi dibiasakan pasti makan pagi. Karena kita kan pelayanannya cuma seminggu 2 kali ya. Yeah. Karena itu resiko, jadi nggak boleh kontak tiap hari sama pasien. Ya, pelayanannya hanya 2 kali seminggu ya, setiap hari Rabu dan hari Sabtu, mulai jam 8 sampai jam 12 ya. Oke. Kadang saya dengar harus nganterin ke RSHS, itu ngapain Bu? Karena pasien yang bandel gitu? Bukan. Karena untuk pasien yang MDR dan XDR, karena obatnya lumayan cukup mahal, itu sampai 200 juta. Oh iya? Ya. Untuk satu orang? Satu orang. Untuk satu orang? Satu orang. Itu sampai bisa kebeli mobil Avanza. Iya, mobil kita kayaknya terlalu murah. Nah, obatnya itu untuk pemeriksaan lengkapnya itu semua ada di Hasan Sadikin. Tapi itu ada bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Enggak, tetap gratis. Tetap gratis ya? Semua ditanggung sama pemerintah. Oh gitu, bahkan kalau ke puskesmas pun juga gratis. Gratis. Ya? Gratis. Oh gitu. Karena kadang kalau walaupun sudah ke dokter spesialis tetap dikembalikan ke ini ya, puskesmas terdekat. Ya, dengerin Cipel. Tuh, kalau misalnya sudah batuk lebih dari 2 minggu, bisa jadi ini bukan berharap tapi bisa jadi itu adalah gejala TB. Langsung periksakan ke puskesmas terdekat dimanapun Cipel berada. Kalau lagi di wilayah Kecamatan Cibogo, langsung ke puskesmas Cibogo, ketemu dengan Bu Aas. Ruangannya ada di paling ujung, paling belakang, beda gedung ya, di luar. Jadi langsung diperiksa dan semuanya gratis. Mantap. Kemudian Bu, ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat Cibogo atau mungkin Subang sekalian? Pesan-pesannya pokoknya jangan merasa malu kalau kita memang TBC. Nggak usah malu, karena TBC bisa sembuh dengan pengobatan tuntas. Oh gitu. Jadi memang kadang orang TBC nih takut menular, nanti kalau ketahuan malu aku dijauhin. Tapi memang ada ya Bu kadang-kadang kayak gitu? Ada, banyak. Cuman kalau proses diagnosanya benar, proses penyembuhan dan minum obatnya benar, pasti bisa sembuh balik lagi. Ya. Seperti ada ya sekarang ya tos TB, temukan,
obatin sampai sembuh. Wih, mantap. Tos TB. Ingat itu ya. Nanti saya tulis di sini biar nggak lupa. Tos TB. Oke, Bu As, terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan untuk Cibogo Podcast. Nah, untuk kritik dan sarannya Bu, Cibogo Podcast gimana? Kita masih menggunakan studio seperti ini. Harus ada ruangan khusus. Oh iya. Kapus. BTU, ruangan khusus. Pondok keras. Jangan keras. Terus, apalagi Bu? Cuman ruangan aja ya, tapi memang ya seperti itu Pak. Karena petugasnya udah bagus. Waduh, aku terbang. Oke, terima kasih ya Bu. Silakan ini hidangannya diminum. Sponsor, nggak boleh ada merek. Nanti kalau udah masuk endorse baru ditulis di sini. Oke, terima kasih Bu As. Sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Semoga semakin sukses dalam karirnya Amin. dan semua yang diobati bisa sembuh. Amin. Kemudian karirnya bagus Amin. dan tetap sehat, Amin. terbebaskan dari virus yang sedang ditangani, jadi tetap bisa menyembuhkan orang lain. Kita dadah dulu Mas, dadah. Ayo menghilang Bu.